Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 8 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, kalian masih ingat tidak kegiatan ekonomi itu apa saja? Ya, di sini Bu Guru akan menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi produksi. Masih ingat apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Nah, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, inilah macam-macam kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah contoh kegiatan ekonomi. Nah, di sini Bu Guru mempunyai 3 gambar nih. Nah, kalian tadi sudah Bu Guru jelaskan ya tentang macam-macam ekonomi. Nah, sekarang di sini Bu Guru mempunyai contoh kegiatan ekonomi. Kalian bisa lihat kan gambarnya di layar kalian. Untuk gambar yang pertama, jenis kegiatan ekonominya apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar, produksi. Kegiatan produksi buruh di pabrik. Nah, kegiatan untuk gambar yang pertama disebutnya kegiatan ekonomi produksi karena buruh pabrik sedang membuat sebuah pakaian, ya. Nah, buruh di pabrik ini disebut produsen. Oke, gambar yang kedua, jenis kegiatan ekonominya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul, distribusi. Pelabuhan peti kemas tempat berlangsungnya kegiatan distribusi. Nah, orang-orang yang bekerja di pelabuhan ini bisa disebut juga sebagai distributor karena mereka yang akan menyalurkan barang-barang hasil produksi. Dan gambar yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi di sebuah restoran. Nah, orang-orang yang ada pada gambar di nomor 3, mereka ini bisa disebut sebagai konsumen karena mereka sedang menikmati hasil dari produksi atau menikmati hasil makanan yang telah disajikan. Nah, inilah contoh kegiatan ekonomi berdasarkan gambar ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda, misalnya di perkotaan atau di pedesaan. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama, jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Selain itu, ada juga pekerja jasa antara lain pegawai bank, pengacara, sopir, buruh,
pabrik, dan lain sebagainya. Nah, inilah jenis pekerjaan di perkotaan. Selanjutnya, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya penduduk desa yang tinggal di dataran tinggi, umumnya bekerja sebagai petani dan peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Sedangkan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai, umumnya bekerja sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, dan pengrajin. Nah, inilah jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda ya. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Selanjutnya adalah peta DKI Jakarta. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar peta DKI Jakarta nih. Kalian bisa lihat ya di layar kalian. Daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta merupakan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta ialah satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai status setingkat provinsi. Jakarta sendiri terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dulu pernah dikenal dengan beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. DKI Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Nah, berikut ini adalah jenis pekerjaan berdasarkan wilayah di DKI Jakarta. Yang pertama, Kepulauan Seribu. Banyak tempat wisata masyarakat wilayah Kepulauan Seribu ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Oke, selanjutnya wilayah Jakarta Utara yaitu dekat dengan pelabuhan dan pantai. Masyarakat di wilayah Jakarta Utara ada yang bekerja sebagai nahkoda dan nelayan. Selanjutnya Jakarta Pusat. Banyak terdapat perkantoran masyarakat wilayah Jakarta Pusat ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan karyawan swasta. Selanjutnya adalah Jakarta Timur. Banyak terdapat pabrik masyarakat di wilayah Jakarta Timur ada yang bekerja sebagai buruh. Kemudian Jakarta Selatan. Banyak terdapat sekolah masyarakat di wilayah Jakarta Selatan ada yang bekerja sebagai guru. Dan yang terakhir adalah Jakarta Barat. Banyak terdapat pusat pembelanjaan masyarakat di wilayah Jakarta Barat ada yang bekerja sebagai karyawan dan pedagang. Nah, inilah jenis pekerjaan berdasarkan wilayah di DKI Jakarta. Oke. Alhamdulillah, materi pelajaran muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Bu Guru akhiri untuk pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.